Kegiatan masyarakat Pulau Flores belum sepenuhnya pulih, utamanya gempa susulan yang masih terus terjadi. Siswa-siswi banyak diliburkan hingga status tanggap darurat dicabut. Namun ada beberapa sekolah khususnya berbentuk asrama yang memilih tidak memulangkan siswa-siswinya, salah satunya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026 lalu, seluruh kegiatan belajar mengajar, khususnya di sekolah-sekolah di Pulau Flores itu diimbau untuk dihentikan. Tapi ternyata ada satu sekolah yang saya temukan begitu ya di Kabupaten Ngada, ini masih menjalani kegiatan belajar mengajar tentu dengan adaptasi. Yang kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah teman-teman dari Seminari Santo Yohanes Bergmans, dan mungkin kita akan tanyakan karena hari ini datang bantuan begitu ya dari sejumlah pihak termasuk dari Nasdem Peduli, dan saat ini saya sudah bersama dengan Romo Preses, Romo Stef Wolu, Preses Seminari Menengah dari Santo Yohanes Bergmans Mataloko, Kabupaten Ngada. Halo, selamat pagi jelang siang Romo. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menerima CNN. Ya. Romo, ini kan sebenarnya ada imbauan sekolah-sekolah untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar karena adanya gempa bumi. Di seminari ini saya lihat tentu dilanjutkan dengan adaptasi ya Romo ya? Ya, kami sebenarnya mengikuti himbauan dari pemerintah agar kegiatan-kegiatan umum termasuk sekolah tidak dilaksanakan di dalam kelas. Tapi kami sedikit kreatif, para siswa ini bersama guru, mereka ada di bawah pohon. Bawah pohon, setiap guru setengah jam. Tujuan pertama itu supaya tetap ada ikatan batin, relasi kasih antara para siswa dengan Bapak Ibu guru dan kami para romo yang ada di sini. Yang kedua, ini rata-rata pengalaman pertama untuk mereka para siswa. Jadi katakan sedikit gugup, tidak sampai trauma. Proses kebersamaan dalam kelas itu untuk saya penting. Ini juga semacam satu bentuk trauma healing. Karena waktu ada kegiatan pembelajaran itu, mereka mendapatkan juga banyak hiburan, banyak animasi dari Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga menjadi penting, karena ini kita berkaitan dengan gempa, kami menyadari penuh bahwa anak-anak kami ini perlu dilatih dalam soal daya tahan ketika berada dalam situasi yang paling situasi apapun. Jadi selain punya aspek-aspek kecerdasan, intelektual, spiritualitas, sosial, tapi juga penting punya satu daya tahan, daya tahan dalam situasi sulit. Oke, ini kan berarti kegiatan belajar mengajar, begitu juga dengan kegiatan doa dilakukan di luar ruangan berarti ya Romo ya? Ya, semua di luar ruangan. Ya, semua terjadi di luar ruangan. Yang perayaan Ekaristi itu mereka di lapangan tengah. Itu setiap pagi atau sore dihadiri oleh sekitar 700-an siswa, semua 704. Kemudian yang kelas semuanya tidak dalam kelas tapi di bawah pohon. Kebetulan ini wilayahnya luas, jadi mereka berada di bawah pohon. Tapi sebenarnya dampak gempanya apa sih Romo? Kalau kita lihat kan selain kegiatan belajar mengajar yang tentu disesuaikan begitu ya, yang mungkin adik-adik juga lebih senang ya belajar ruangan ya. Begitu. Dampaknya apa? Apakah ada gedung-gedung yang rusak? Kemudian hal-hal apa saja yang pada saat itu terjadi pada saat gempa 15 Agustus lalu yang paling besar begitu ya Romo ya? Yang kami cemaskan itu karena di sini terdiri gedung-gedung tua. Dari 1928 ya Romo ya? 1929. 29. Ini nanti 3 tahun lagi jubileum 100 tahun ya, 100 tahun. Itu kecemasan kami berhadapan dengan gedung-gedung tua. Tapi yang menariknya, gedung-gedung tua ini justru bertahan dan sangat kuat. Sementara gedung-gedung baru, ada yang baru dikerjakan 10 atau belasan tahun lalu justru retak. Sehingga banyak gedung baru yang nampaknya lebih tua dari gedung-gedung lama yang ada di sini. Romo, tadi kan Romo sempat menyinggung soal trauma ya. Tadi saya sempat tanya-tanya sedikit sama adik-adik di sini, tapi rasanya kok happy-happy aja ya Romo ya. Tapi ada kegiatan trauma healing nggak sih Romo di sini? Itu trauma healing sampai sekarang oleh orang-orang profesional tidak. Tapi ini saya rasa kultur orang-orang NTT, orang Flores. Orang-orang Flores itu sebenarnya sangat kuat dalam humaniora. Berkaitan dengan seni, tarian budaya, dan itu orang-orang Flores atau orang NTT di mana saja, meskipun dalam situasi sulit, mereka masih bisa goyang. Dan itu tidak hanya di sini, tapi juga kalau kami di luar negeri. Jadi saya 12 tahun berada di luar negeri.
11 tahun di Swiss. Dan itu di mana ada orang-orang NTT, orang-orang Indonesia berkumpul, orang Flores berkumpul, di sana selalu ada sukacita, ada kegembiraan. Oke, sambil kita berjalan mungkin ke tempat tidur dari teman-teman semua ya Romo ya. Romo, tapi kebutuhan apa yang paling dibutuhkan di sini sama teman-teman? Saya lihat di sini sudah ada bantuan dari Kemensos, kemudian juga dari BNPB, dan ini baru datang ada dari Nasdem Peduli begitu ya Bang? Kami butuh tambahan misalnya kain panas, kemudian tempat-tempat sampah. Ini hal yang saya rasa penting kalau pemerintah membantu kami juga itu tempat-tempat sampah. Tempat sampah juga obat-obatan atau tim dokter untuk periksa para siswa pasca bencana. Ini sekarang kan kita masuk ke salah satu tenda yang cukup besar begitu ya Romo. Saya tadi sampaikan ada 700 siswa SMP dan juga SMA yang sekiranya juga turut menginap di sini begitu ya. Apa yang dibutuhkan di sini? Saya rasa penerangan dan juga udaranya cukup panas ya Romo, terutama di siang hari begitu ya. Itu karakter alam di sini, di Mataloko ini. Kalau siang hari sangat panas, tapi malam hari sangat dingin, khusus di musim panas ini. Dan dingin itu jam 11-12 itu sudah muncul embun dari atas. Embun dari sudah pelan-pelan tiris dan itu sangat-sangat dingin, ya sangat dingin. Berarti saat ini apa harapan Romo, terakhir Romo, untuk teman-teman dan juga anak-anak di sini yang mungkin masih bisa tersenyum di tengah situasi yang tadi Romo bilang tidak ideal begitu ya? Ya, harapan kami semua siswa, semua anggota komunitas ini, juga masyarakat sekitar itu dalam keadaan sehat dan mereka bisa melanjutkan aktivitas harian mereka kembali. Ya. Kita tentu mendoakan yang terbaik untuk Pulau Flores keseluruhnya. Terima kasih banyak Romo Chef sudah berkenan bergabung bersama CNN Indonesia. Terima kasih Romo Chef. Selamat beraktivitas kembali. Ya, yang Anda lihat di belakang saya ini memang merupakan tenda tempat tidur dari siswa SMP dan juga SMA dari Seminari Santo Yohanes Berkmans di Kabupaten Ngada. Kalau Anda lihat ini memang kasurnya sudah ada begitu ya. Kasur-kasur, kemudian bantal, selimut ini sudah ada, tapi tentu yang memang masih dibutuhkan ini adalah beberapa alas, kemudian juga penerangan, dan juga ada beberapa makanan dan juga minuman. Kabupaten Ngada ini memang jadi salah satu daerah terdampak gempa bumi Flores. Total per 21 Agustus memang di Pulau Flores ada 83 korban jiwa. Rumah rusak masih didata dan tentu sebagian aktivitas masyarakat masih belum normal karena gempa susulan masih terus terjadi sampai dengan hari ini 22 Agustus 2026 pada pagi hari. Diana Valencia, Denny Ervan, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.